Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teringat suatu hari, ini kan masalahnya banyak banget yang mau WA ke saya tentang masalah kehidupan sehari-hari yang sulit banget ya. Jangankan mau yang lain, mau belanja makanan aja susah banget, hampir nggak ada. Karena mungkin pendapatan susah, maklum lah. Ada banyak faktor yang membuat sebegitu. Kalau orang-orang yang mendapat gaji harian, alhamdulillah, bulanan, mingguan, alhamdulillah masih bergerak. Dulu saya muda-muda tahun 80-an, 89, 95 ke bawah lah. Itu saudara-saudara, sesepupu, kerabat itu di Jakarta. Atau saya masih berada di sana. Mereka mendapat gaji mingguan. Kalau dari minggu tuh gajian gitu kan. Ada juga sekarang ini kawan-kawan yang jadi PNS, yang jadi orang-orang kerja di kantor mendapat gaji bulanan. Juga kawan-kawan yang pedagang mendapat pendapatan harian. Nah, bagaimana sebagian orang yang susah pendapatannya nggak ada. Saya teringat suatu kisah gitu kan, ada seorang kakak, seorang janda yang penghasilan nggak ada. Kasihan kita tengok kan, anaknya ada 3, satu hari dia pengen betul makan, karena beberapa hari ini nggak ada makanan memang di rumahnya. Mungkin orang batas ketahanan sampai 3 hari udah nggak sanggup lagi nahan. Ya mungkin orang-orang yang gak pernah merasakan ini, makanya kan menganggap remeh aja karena gak pernah terjadi sama mereka. Makanya saya kurang respect dengan orang-orang yang ngomongnya banyak tentang rakyat, tentang umat, tapi mereka sendiri gak ngerasain penderitaan masyarakat dan penderitaan umat, belum pernah ngerasain yang seperti itu. Makanya kan kalau ada orang membaca sholawat, membaca surat Al-Waqiah, kita minta pertolongan Allah, masih dicela-cela juga untuk urusan dunia, padahal Allah sama sekali nggak melarang. Bahkan dalam satu hadis saya membaca, mintalah kepada Allah walaupun hanya sekedar tali sendal yang putus, karena kita ini memang nggak sanggup berbuat apa-apa. Makanya kan kita semua bergantung kepada Allah. Walaupun usaha juga kita kerjakan. Saya yang paling suka adalah doa, sholawat, itu mengiringi suatu usaha, proyek-proyek, mengiringi usaha dagang segala macam yang kita usahain. Nah jadi itu yang lebih saya sukai daripada orang yang, ya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Mereka bukan yang nggak mau kerja, tapi pekerjaan yang kagak ada. Kadang-kadang dipersulit oleh keadaan, persaingan ketat. Kalau saya punya kawan ketemu di jalanan, misalnya lu ada duit nggak, gope 500 rupiah. Begini kawan minta, serius apa kagak bisa gope nggak aja. Ya mungkin karena saya udah pernah ngerasain, kalau ada tambah gope lagi 500 rupiah lagi akan jadi 5.000 biasa untuk makan hari ini. Begitu kawan saya ketemu di jalan, ya Allah nih saya kasih bukannya 500, saya kasih, kalau nggak salah waktu itu saya kasih 50.000 supaya alhamdulillah, kata dia, gue ganti ya. Kagak usah ganti ya, kayak buka siapa aja. Sejak saat itu saya nggak ketemu dia lagi. Di mana orangnya, mungkin balik ke kampung halaman, saya nggak tahu lagi. Nah jadi kita lanjutkan cerita yang tadi. Kalau kita udah pernah ngerasain penderitaan duluan, kita akan peka terhadap penderitaan orang. Tapi orang-orang yang nggak pernah ngerasain, mereka cuek-cuek aja. Makanya jangan salahkan Allah kalau Allah tidak merasakan juga kesulitan dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mungkin dari segi harta nggak pernah kurang karena pemasukan ada terus, tapi dari segi yang lain, ketenangan jiwa, kecelakaan, tabrakan, hilang kendaraan, itu banyak sekali orang, perusahaan diklaim orang, bisnis disabotase orang sehingga menjadi frustasi, ya karena dia nggak pernah ngerasain kesulitan orang lain. Makanya nggak pernah merasakan. Begitu sekali dapat kesusahan langsung daun hancur, kalau bisa bunuh diri. Nah jadi kakak ini pergi udah 3 hari udah nggak tahan lagi kan. Memang batas ketahanan manusia itu nggak makan dia 3 hari, naik ke kepala, nanti pening kepala, sakit kepala, naik ke kepala, pening kepala karena hari itu. Kalau pada beberapa hari kita nggak sanggup nahan. Kenapa abang bisa ngomong gitu? Ya saya bukan ngerasain lagi yang disengaja maupun tidak sengaja. Yang disengaja puasa mutih, bukannya bukan sedikit itu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Bukannya enak itu, nggak ada zat apa-apa dalam tubuh kita selain nasi putih, ketan, paling gede banget cabai rawit sama garam. Garam mungkin juga nggak boleh sebagian
Kenapa ya? Karena kita selain juga waktu muda-muda mencari ilmu, juga mencukupi ilmu dan juga merasakan betapa penderitaan orang. Makanya begitu terjun ke masyarakat, merasakan penderitaan orang ya udah biasa. Makanya cepat peka dengan penderitaan orang karena udah ngerasain sendiri. Beda dengan orang-orang yang nggak peka. Ngomongnya masyarakat, ngomongnya umat, ngomongnya untuk rakyat, tetapi isinya nggak ada. Di balik itu yang ada cuma modus, apa itu, modal dusta. Nah, jadi kakak ini pergilah, udah nggak tahan lagi, dia pergilah ke rumah orang Yahudi, minta tolong kasih saya makanan. Orang Yahudi bilang ini janda ini masih muda, cantik, bisa diambil kesempatan nih. Dia bilang boleh, saya kasih makanan semua apa yang kau mau ada di sini. Lihat banyak kan di dalam nampan-nampan tuh makanan banyak. Tapi dia meminta untuk berbuat asusila sama janda itu. Dia nggak mau, nolak. Kemudian besok lagi dia berusaha lagi datang, tolonglah pak saya karena saya nggak punya apa-apa, anak-anak udah lapar, saya pun udah lapar, suami udah nggak ada, pekerjaan belum ada. Boleh, tapi syarat yang kemarin harus dikasih sama saya. Akhirnya dia pulang, daripada begitu mendingan saya lapar, dia bilangnya. Ya besoknya nggak tahan lagi kan. Akhirnya tengah malam dia berdoa, ya Allah tolong saya bagaimanapun juga, peluang saya untuk makan nih bisa susah ini kalau kayak gini nggak ada. Jangan untuk yang lain, untuk makan aja nggak ketutup. Lalu anak-anak kasihan di rumah pada mama makan kasihan, bukan apa-apa lagi yang paling kecil kita paling sedih banget kan. Nah yang udah ngerasain mesti tahu, yang nggak mau yang belum pernah ngerasain rasain lah, supaya mudah-mudahan bisa merasakan penderitaan orang. Lalu setelah itu malamnya kalau nggak salah saya baca di suatu kitab, si Yahudi ini bermimpi dia mau dikasih kesenangan tapi ditarik lagi, dikasih kesempatan, ada surga, ada kesenangan, kenikmatannya. Kenapa nggak dikasih? Ya karena kamu nggak membantu tetanggamu yang kesusahan itu. Akhirnya gitu besok datang lagi dia janda itu, tolonglah pak saya, ambil semua, ambil apa yang kamu mau, ambil semuanya, ambil, kasih makan anak-anakmu. Dia mikir kemarin kok syaratnya jahat betul, kenapa sekarang baik banget. Dia tanya, betul nih pak, boleh saya ambil semua? Boleh, ambil semua, aku untuk kamu semua, makan, kasih makan anakku, kalau kurang minta lagi sini. Ini bawa yang banyak, semua bawa. Dia bilang kan. Tanya kenapa kemarin Tuhan menyyaratkan saya untuk berbuat asusila, sedangkan hari ini Tuhan baik sekali. Kamu nggak tahu apa yang saya lihat tadi malam dalam mimpi. Kemudian pas malamnya dia tidur, dia mimpi lagi, ternyata kebaikan itu, kesenangan itu dikasih sama orang Yahudi itu. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Nah kita juga mengambil pelajaran dari situ supaya kita peka, apalagi kondisi seperti ini kan. Nggak semua bisnis orang jalan, nggak semua. Pekanya kudu ada. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mudah-mudahan yang ada kelebihan, yang ada keuntungan, yang ada keberkahan, berbagi apalagi sama saudara, sama kerabat, dengan merasa punya sendiri, jangan merasa hebat sendiri. Lalu itu saya baca di novel novel karangan, tapi memang seperti biasa terjadi gitu kan. Gampang betul dia celak kakaknya, gampang betul dia celak saudaranya lantaran merasa hebat. Ujung-ujungnya apa? Ya biasa novel mah happy ending. Ujungnya apa? Ternyata suaminya seorang sultan. Ya orang biasa kalau orang kaya disebut sultan, padahal gak semua sultan begitu. Sultan Aceh, sultan terakhir Aceh. Sultan siapa saya lupa itu dari masih kecil hidupnya sengsara, dikejar-kejar sama Belanda. Nggak semua sultan tenang. Maksud saya mau berkata bahwa kepekaan kita terhadap sosial, kalau kita punya, kita bagi sosial. Saya adalah orang yang tipe begitu, nggak boleh ngedengar orang susah, tetap saya bagi bagaimanapun. Pernah itu saya suruh jual aja nih iPad saya ini, jual aja, baru beli kemarin 3 hari atau seminggu, jual aja, mudah-mudahan ada duit. Saya nggak megang duit tunai, jual aja ini. Saya bilang supaya menyelamatkan orang dari kesusahannya. Sebab apa? Idhoru surur itu bagian dari pahala yang sangat besar. Sesuapan kau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada engkau berjihad di jalan Allah membawa pedang. Lebih baik daripada engkau membangun masjid, lebih baik daripada engkau sholat sepanjang malam 100 rakaat. Lebih baik daripada engkau membangun membikin kiswah Ka'bah walaupun dari benang sutra sekalipun. Nah, betapa Allah menghargai jiwa-jiwa manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fil hasmi, sama sayangi yang ada di bumi, insyaallah yang ada di langit sayang kepada engkau. Terutama saudara-saudara kita, kerabat kita, abang kakak kita, jangan sampai mereka kesusahan. Adik-adik kita perhatiin, mudah-mudahan orang-orang tua kita, mudah-mudahan ada berkah dari situ. Orang-orang yang susah banget berbagi, nomor 1 nih, perhatikan dulu omongan saya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan beberapa bacaan yang saya baca dan keterangan dari guru-guru saya. Orang yang sulit banget berbagi, orang yang sulit banget beribadah, orang yang sulit banget berbuat baik, orang yang sulit banget menyambung silaturahim, semua itu mereka biasanya makanannya nggak halal.
pada umumnya seperti itu, bercampur dengan riba, bercampur dengan nilep, bercampur dengan bohongin orang, bercampur dengan ngibul, biasanya begitu. Dan ujung-ujungnya di masa depan penderitaan yang akan dirasakan masih di dunia ini, dan di akhirat lebih susah lagi. Makanya kita dianjurkan untuk mencari makanan yang halal, jangan nilep, jangan memarkup. Waktu saya dagang itu banyak banget orang, "Dek, tolong di kwitansinya aja," dia bilang, "Dek, tolong tulis harga segini." Mana saya mau. Kalau nggak mau beli di sini, beli aja tempat lain, karena saya nggak melayani yang seperti itu. Dari masih SMA udah tertanam jiwa seperti itu. Saya merasa kantor dirugiin kalau kayak begitu. Seperti itu yang kita bawa pulang, jangan seperti itu yang kita kasih makan anak-anak. Mudah-mudahan ada berkahnya, kita menjadi rajin sergap beribadah, menjadi mudah berbagi. Walaupun sedikit kita berbagi, insya Allah menjadi banyak. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Sekali lagi saya katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, insya Allah yang ada di langit akan sayang kepada kita. Dari pelajaran ini, ambil pelajaran untuk berbagi kepada saudara, kerabat, sanak, dan famili kita. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya, mengingatkan kita kepada perbuatan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.